selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua Pagi ini hadir untuk menyapa Anda. Kami hadir dengan informasi penting dan teraktual yang akan kami hadirkan untuk Anda. Mengawalinya kami akan hadirkan 3 berita utama kami. Menimbulkan kerumunan, sejumlah lapak perjudian angka di Mimika dibongkar polisi. Dua pekan jelang Ramadan, harga daging dan sembako di Pasar Wamanggu Merauke masih stabil. Jumlah kasus COVID-19 menurun, Pemkot Jayapura longgarkan waktu beraktivitas pelaku usaha dan warga hingga pukul 10 malam. Aparat kepolisian Polres Mimika membongkar lapak judi king atau judi angka yang belakangan ini marak di Mimika. Langkah tegas diambil karena arena perjudian king ini menciptakan kerumunan di tengah pandemi saat ini. Judi king merupakan perjudian yang banyak digemari warga. Selain itu, antara judi dan minuman keras sulit dipisahkan, sehingga di lokasi kerap timbul kegaduhan bahkan keributan. Melakukan kegiatan-kegiatan hal seperti ini bukan bermaksud dengan adanya event besar di depan, termasuk besok ada kesiapan kita pengamanan kita. Nah, hal ini yang harus kita cegah karena hal ini sebenarnya memang dilarang oleh aturan. Dan kemudian setelah ada event besar, pasca kemudian akan memasuki bulan Ramadan, hal ini juga perlu kita antisipasi. Kemudian lebih utama pada yang sekarang kita lagi hadapi COVID, di mana king ini yang pertama mengumpulkan banyak massa, berkerumunan, kemudian akan adanya kegaduhan. Nah, ini yang kita, dan kegiatan-kegiatan ini liar. Lapak perjudian king hanya dibongkar sementara para penjudi tidak ditahan. Namun polisi mengancam akan memproses mereka secara hukum bila kedapatan membuka arena judi ini lagi. Polisi juga akan menindak tegas oknum anggota polisi yang disinyalir membackingi perjudian ini. Pembongkaran lapak-lapak judi king itu dibantu personel Brimob. Namun dalam pembongkaran tersebut pemilik lapak melarikan diri. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 terjaring razia yang digelar Satlantas Polres Merauke Selasa kemarin di Jalan Mandala Merauke. Sebanyak 48 sepeda motor dan 2 mobil ditilang karena melanggar undang-undang lalu lintas seperti tidak memakai helm serta tidak membawa SIM dan STNK. Kita menjaring sebanyak kurang lebih 50 pelanggar yang didominasi oleh roda 2 dan juga pelanggaran-pelanggaran yang paling sering dilaksanakan atau dilakukan oleh masyarakat kita adalah tidak punya SIM, kendaraan yang tidak lengkap, tidak punya TNKB atau tanda kendaraan yaitu plat yang tidak sesuai dengan STNK. Tujuannya Bu Kasat untuk razia yang sering dilakukan oleh Lantas ini apa, Pak? Tujuannya ya kita menciptakan situasi kondisi yang aman dan tertib. Karena seperti kita ketahui banyak juga belakangan ini masyarakat yang tidak tertib dalam kondisi mabuk membawa kendaraan sehingga meresahkan pengguna jalan raya yang lain. Razia ini rutin digelar untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di Merauke akhir-akhir ini yang cukup tinggi. Selain itu, polisi juga memberi himbauan agar pengendara memakai masker saat berkendara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Selama bulan Maret ini, kasus pencurian di Mimika meningkat. Ada 12 kasus pencurian yang berhasil diungkap. Dari 12 kasus tersebut, 7 kasus diantaranya adalah kasus pencurian kendaraan bermotor. Ketujuh pencuri sepeda motor ini ditangkap di sejumlah lokasi berbeda yang rawan pencurian, di antaranya di Jalan Yosudarso dan Jalan Budi Utomo.
Pelaku mengincar sepeda motor yang diparkir di tempat sepi. Mereka merusak stang dengan kunci khusus sehingga motor mudah dibawa kabur. Terkait tindak pidana curanmor. Jadi dalam waktu 1 bulan, dalam bulan Maret ini, Polres Timika mengamankan 7 orang tersangka kasus curanmor dengan inisial BTZ, ZP, KS, HH, MM, BFA, dan BA. Adapun barang bukti yang diamankan terkait dengan kasus curanmor ini, kita berhasil mengamankan 6 unit motor, ya, dari berbagai merek dan TKP. Pelaku pencurian tersebut ada di 6 TKP. Polisi juga menghimbau pengendara agar lebih waspada, semisal dengan mengunci ganda sepeda motor yang diparkir di tempat umum. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Seorang tukang parkir yang biasa mangkal di sebuah rumah toko di Jalan Brawijaya Selasa kemarin ditangkap polisi setelah dilaporkan pemilik ruko karena kerap meminta uang parkir secara paksa dari pengendara. Polisi berusaha membujuk si tukang parkir ini agar mau ke Polres untuk dimintai keterangan. Namun saat akan dibawa, ia menolak bahkan mengamuk. Mau tidak mau, polisi akhirnya bertindak tegas. Tadi dia kenapa tadi? Biasa Pak itu. Hah? Dia kenapa? Ya sering. Itulah masalah parkir. Dia parkir di sini. Terus kenapa ditegur nggak mau? Ya sering. Salah paham aja, sering salah paham gitu. Cuman memang keras orang. Memang dia tukang parkir resmi dia? Tidak resmi ya? Tidak ada surat. Tidak surat ya? Tidak ada surat. Dari perhubungan, jadi minta perhatian dari perhubungan khususnya. Pengaturan parkiran itu tidak jelas semua. Nah, gitu ditertibkan ya maunya ya? Tolong ditertibkan ya dari Dinas Perhubungan. Oke. Tolong ditertibkan tukang parkir liar banyak sekarang. Atas nama pakai baju tapi tidak memenuhi standar. Karcis tidak ada. Ya. Parkiran minta paksa. Padahal orang sudah bayar. Ya, sudah. Untuk 1 tahun punya. Iya. Tapi masih tetap dibayar. Oke. Saat diperiksa, polisi menemukan sebuah senjata tajam yang disimpan pelaku di balik celana. Pelaku tidak ditahan, hanya dinasehati dan diizinkan pulang, namun disertai ancaman. Bila ia kedapatan mengulangi lagi perbuatannya, polisi akan memprosesnya secara hukum. Salah satu warga menggunakan seragam juru parkir dan dia membawa alat tajam. Jadi karena membawa alat tajam dan meresahkan sehingga kami amankan. Dan sesuai laporan dari pemilik toko bahwa yang bersangkutan sudah beberapa kali melakukan hal tersebut, datang dengan membawa alat tajam sehingga pemilik toko dan karyawan merasa resah. Jadi orang tersebut kami sudah amankan dan bawa ke kantor polisi. Nanti kami akan kembangkan lebih jauh seperti bagaimana permasalahannya, apakah itu dia itu betul juru parkir atau bukan, nanti kami akan cek. Terus hal-hal yang sudah dia lakukan seperti apa nanti kami akan kembangkan lebih jauh. Polisi meminta Pemda agar menertibkan tukang parkir liar yang sering memeras pengendara karena ulah mereka bisa menimbulkan konflik dengan warga sekitar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polres Manokwari akhirnya mengungkap motif pembunuhan berencana terhadap Daud Wambrau dan Hugo Saidui di kawasan Transito Manokwari pekan lalu. Kasus pembunuhan ini menghebohkan karena sempat menyebabkan kericuhan. Polisi menangkap 2 pelaku pembunuhan dan saat ini mereka masih mendekam di sel Polres Manokwari. Kapolres Manokwari mengatakan kedua pelaku sudah mengakui perbuatannya menganiaya kedua korban. Pelaku mengaku tersinggung lalu terlibat percekcokan yang berujung penikaman terhadap korban. Menambah beberapa keterangan saksi yang sudah diambil keterangan ada sekitar 15 orang, ditambah lagi 2, tetapi 2 yang terakhir belum terlalu signifikan keterpaduan dalam mencari alur daripada permasalahan. Dari keterangan-keterangan saksi tersebut akhirnya dilaksanakan gelar sehingga didapatkan 1 lagi tersangka yang perannya sama. Dari kedua tersangka tersebut kita pasangkan pasal pembunuhan berencana
340 ini pasal utamanya. Dari pasal utama tersebut ancamannya adalah ancaman hukuman mati dan atau seumur hidup maksimal 20 tahun. Itu yang bisa kami rilis hari ini. Untuk barang bukti yang kami amankan, 1 kendaraan dan juga ada handphone. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pidana dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Polisi juga meminta keluarga korban tetap tenang dan mempercayakan kasus pembunuhan ini kepada polisi. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sejumlah tokoh lintas agama di Provinsi Papua mengecam pengeboman di Gereja Katedral di Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu tokoh agama Katolik Papua, Aloysius Giai, meminta agar umat beragama, baik Nasrani dan Islam, di Papua tidak terprovokasi. Ia juga meminta umat Islam di Papua tidak khawatir karena bom bunuh diri tersebut dilakukan oknum yang tidak ada kaitannya dengan agama tertentu. Yang mengarah pada radikalisme dan terorisme segera diusut tuntas. Kenapa? Karena ini pada saat umat Nasrani sedang memasuki Hari Raya Suci, Hari Raya Paskah tahun 2021. Tapi juga di mana pada saat ini negara kita sedang mengalami sebuah wabah pandemi COVID-19 yang hampir memperendahkan keadaan ekonomi masyarakat atau umat. Sementara itu, Ketua MUI Papua Saiful Islam Al-Payage meminta Muslim di Papua menjaga keamanan serta ketertiban. Menurut dia, Papua bisa menjadi contoh toleransi yang baik dan sudah terjalin lama. MUI Provinsi Papua sangat mengharapkan kita sama-sama menjaga keamanan, ketertiban di tanah Papua. Dan saya mengharapkan kepada seluruh, khususnya umat Islam, agar betul-betul menjaga keamanan dan ketertiban. Ini harapan kita. Yang kedua, kami juga sangat mengharapkan kepada semua aparat yang ada di tanah Papua agar bisa membangun komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh, ormas-ormas dan masyarakat, sehingga masalah keamanan tidak hanya tugas Polri, tapi bagaimana kita masyarakat Papua juga kewajiban untuk bisa menjaga keamanan di tanah Papua. Para tokoh lintas agama memastikan toleransi antar umat beragama di Papua tidak akan terpecah karena tragedi tersebut. Ini dibuktikan pada perayaan Paskah yang jatuh pada 2 April mendatang, di mana sejumlah organisasi Islam selalu rutin menjaga umat Nasrani beribadah dengan khusyuk. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Puluhan orang yang menamakan diri Barisan Merah Putih Selasa kemarin mendatangi kantor DPRD Merauke. Mereka datang ke kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi soal status dan kelanjutan otonomi khusus di Papua. Seperti diketahui, saat ini DPR RI sedang membahas revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang alokasi dana otonomi khusus dan pemekaran Provinsi Papua Selatan. Pengunjuk rasa meminta pemerintah pusat dan DPR RI agar mempercepat pembahasan dan menetapkan Provinsi Papua Selatan. Nilai yang diperjuangkan orang Papua sekarang dalam NKRI itu adalah nilai Otsus. Sehingga kita harus mengawal total Otsus ini. Jangan sampai kita mengurangi atau mereduksi nilai Otsus itu. Karena apabila kita mereduksi nilai Otsus itu, maka akan menjadi masalah bagi orang Papua itu sendiri. Sehingga saya rasa pemerintah sudah siap untuk melaksanakan Otsus Jilid 2. Mari kita laksanakan Otsus Jilid 2 itu secara totalitas. Dengan evaluasi yang tadi disampaikan bahwa akan dilakukan evaluasi juga secara total kaitannya dengan pelaksanaan dana Otsus itu. Kemudian ada 2 kebijakan nasional yang termuat dalam kegiatan yang harus kita laksanakan segera, yaitu Provinsi Papua Selatan, tetap kita akan dorong dan kawal Barisan Merah Putih untuk tetap diwujudkan.
Aspirasi pengunjuk rasa diterima langsung Ketua DPRD dan berjanji akan meneruskan aspirasi mereka ke pemerintah pusat. Setelah menyampaikan aspirasi, pendemo kemudian membubarkan diri dengan tertib. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dua pekan memasuki bulan suci Ramadan, sejumlah kebutuhan harga bahan pokok di Pasar Wamanggu Merauke sejauh ini masih normal. Salah satunya adalah harga daging sapi. Sejak 3 bulan lalu harga daging relatif stabil. Saat ini dijual seharga Rp110.000 per kilogram. Jelang puasa, para pedagang meyakini harga daging tidak akan mengalami kenaikan. Nur Alam, seorang penjual daging sapi di pasar ini, mengatakan stok sapi cukup banyak di sentra-sentra peternak sapi karena pasokan ke Jayapura dan Timika selama pandemi ini sepi. Namun menurut Nur Alam, harga jeroan dan isi perut justru mahal menjelang Ramadan. Berapa posisinya nih, Pak? Kalau harganya daging itu masih tetap 110. Itu udah lama, Pak. Udah berapa? Harganya dengan harga 110. Yang biasa yang naik itu jeroan dengan tulang. Yang naik jeroan dengan tulang. Biasanya naik berapa itu? Paling naik 5.000 lah. Kalau jeroan paling naik 10. 1 kilo? Iya, per kilonya. Nah, kalau menjelang puasa ini kira-kira apa kemungkinan akan naik lagi? Kalau untuk barang, untuk daging tetap stabil. Daging stabil, kemungkinan itu jeroan dengan tulang saja, Pak, agak naik paling selisih 5.000 lah. Selisih 5.000 kadang 10 jeroannya. Kenapa sampai dagingnya tidak bisa naik, artinya stabil begitu? Karena kan banyak orang bilang kalau dalam perekornya itu jeroannya yang kurang. Gitu. Terus daging tetap ada. Kita punya daging masih banyak, Pak. Kalau daging untuk tempe, untuk daging masih banyak. Iya, hanya memang kan biasa yang cari ini yang daging segar untuk warung. Begitu ya. Warung untuk bakso begitu. Ini kalau untuk pengiriman tetap? Kalau kita ini, Pak, pengirimannya tetap, tapi kadang ada orangnya sendiri yang datang untuk ambil di pasar. Ya. Dikirim ke mana biasa? Ke Jayapura, ke Timika, gitu ya. itu saja, Pak. Selain harga daging sapi, penjualan sembako di Pasar Wamanggu juga masih tergolong normal. Pedagang mengaku belum ada kenaikan harga pada sejumlah kebutuhan pokok. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemerintah Kota Jayapura memperlonggar waktu aktivitas warga di Kota Jayapura karena jumlah kasus positif COVID-19 cenderung menurun. Saat ini angka positif COVID-19 menurun cukup tajam dari 40 kasus per hari menjadi 17 kasus. Pengelola usaha kini diizinkan membuka usahanya hingga pukul 10 malam. Sebelumnya dibatasi hingga pukul 9 malam. Meski waktu beraktivitas ditambah, Satgas COVID-19 Kota Jayapura setiap malam akan menggelar operasi justisi di sejumlah tempat hiburan malam dan tempat-tempat umum. Operasi ini rutin dilakukan untuk terus menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Jayapura. Warga yang melanggar diwajibkan menjalani tes antigen di tempat. Jika positif, Satgas COVID-19 akan membawanya langsung ke Rumah Sehat Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan atau LPMP. Untuk bulan April akan mulai pada pukul 06 sampai pukul 22 malam. Yang kedua, umat muslim yang akan melangsungkan masuki safari Ramadan bulan puasa bisa melakukan sholat tarawih di masjid dan musola, tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Silakan yang mau mudik tapi tetap mengikuti protokol kesehatan dan pulang dari mudik tidak membawa beban bagi masyarakat Kota Jayapura. Artinya dia tidak membawa lagi orang masuk ke kota. Menurut data Satgas COVID-19 Kota Jayapura per 30 Maret, 8.700 orang positif COVID-19, 860 pasien masih dirawat, 7.700 orang sembuh, dan 140 pasien meninggal dunia. Pemkot Jayapura berharap masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan dan mendukung program vaksinasi agar penyebaran COVID-19 di Kota Jayapura terus menurun. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Pemerintah hingga kini belum mengeluarkan aturan apakah mereka yang sudah divaksin tetap wajib menjalani tes antigen saat akan bepergian. Pasalnya hingga saat ini penumpang yang bepergian melalui udara maupun darat tetap diwajibkan mengikuti tes antigen untuk mencegah penularan COVID-19. Sementara mereka yang telah divaksin sebagian besar beranggapan sudah kebal karena sudah terbentuk antibodi di tubuh untuk menangkal COVID-19. Kadinkes Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan tidak ada jaminan setelah divaksin akan bebas dari COVID-19, sehingga belum ada kebijakan membebaskan mereka yang sudah divaksin dari tes antigen. Membebaskan mereka untuk tidak melakukan swab lagi ketika akan berangkat, dok? Oh tidak, tidak. Jadi belum ada ketentuan sampai begini. Edaran terakhir dari Satgas Pusat terkait dengan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan dalam negeri, ya itu tidak disebutkan bahwa seseorang yang sudah divaksinasi dan sudah memiliki sertifikat misalnya itu dapat melakukan perjalanan tanpa testing, misalnya PCR, kemudian swab antigen maupun genos sekarang. Genos sekarang sudah masuk di dalam salah satu alat yang dipakai untuk deteksi pelaku perjalanan. Ya. Jadi tetap belum ada ketentuan di situ bahwa seseorang yang setelah divaksinasi tidak perlu dilakukan swab atau PCR ketika melakukan perjalanan. Nah, ya masih tetap bagi pelaku perjalanan 3 ya, PCR, swab antigen maupun genos. Genos ya. Genos itu dilakukan di terminal atau di bandara saat sebelum keberangkatan. Tapi sama saja dong, artinya tidak ada pengecualian, tetap semua sama. Sama semua ya. Walaupun sudah divaksin ya, dok? Sama, iya. Neville meminta warga yang sudah divaksin tetap menerapkan prokes karena vaksin bertujuan mengurangi gejala, bukan untuk membuat tubuh menjadi kebal dari serangan COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Warga di Kampung Ibele, Kabupaten Jayawijaya sangat senang dengan adanya pembangunan rumah yang dibangun tentara ini. Warga senang karena mereka bisa tinggal di rumah yang layak. Program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD kali ini menyasar 2 kabupaten di Papua, yaitu Bovendigul dan Jayawijaya. Sasaran pembangunan adalah Kampung Ibele, Distrik Ibele. Di sini dibangun barak 1 unit dan rumah tipe 36 sebanyak 2 unit. Sedangkan di Bovendigul dilaksanakan di Kampung Kawagit, Distrik Kawagit, yaitu membangun rumah tipe 36 sebanyak 8 unit. Atas nama warga Kampung Ibele, Distrik Ibele, kami sangat berterima kasih kepada pemerintahan TNI dalam hal kegiatan ini. TMMD, kami boleh dapat perumahan dan kami berterima kasih kepada Bapak Dandim, Bapak Bupati Jayawijaya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Ibele, mungkin kami dari masyarakat Ibele ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dandim untuk bisa membangun program pembangunan di Kampung Ibele, dan kami dari pihak masyarakat banyak terima kasih banyak kepada Pak Dandim. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dandim 1702 Jayawijaya, sebagaimana telah membantu kami 3 rumah untuk dipergunakan kepada rakyat kecil. Dan selanjutnya kami minta permohonan kepada Bapak untuk membantu kami program berikut, yaitu jembatan permanen dan puskesmas serta air bersih. Dengan terselenggaranya program ini diharapkan dapat mendukung pemerataan dan percepatan pembangunan desa di wilayah Papua. Seperti kita ketahui bersama bahwa program TNI Manunggal Membangun Desa adalah program lintas sektoral dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Besar harapan TMMD yang dilaksanakan di Kodam 17 Cendrawasih dapat memberikan manfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat Papua pada khususnya.
TMMD ke-110 ini merupakan wujud operasi bakti TNI dan program lintas sektoral antara TNI, kementerian, dan pemerintah daerah yang digelar selama bulan Maret ini. Fando melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.